Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Sinar kedua, bertahanlah di sana sekarang. Cincin jiwa pertamanya bersinar dan tubuh Long Aotian membuat beberapa perubahan aneh. Dia mulai membengkak dan sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya. Setelah itu, cincin jiwa ketiganya juga bersinar. Sekarang ada lapisan cahaya keemasan gelap di kulitnya. Melepaskan dua keterampilan jiwa ini menyebabkan auranya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Semua orang tahu bahwa keterampilan jiwanya yang pertama digunakan untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan sifat-sifat lainnya. Keterampilan jiwa ketiganya digunakan untuk meningkatkan keuletan tubuhnya. Seolah-olah dia membuat tubuhnya metalik. Saat ini, Long Aotian tampak seperti memiliki lapisan tambahan baju besi keemasan di tubuhnya. Saat dia melepaskan dua keterampilan jiwa ini pada saat yang bersamaan, dia sudah maju ke Susansi. Susansi tidak mundur kali ini. Cincin jiwa kelimanya menyala tiba-tiba. Sepasang mata merah terbuka di perisainya. Itu adalah serangan penyu. Dua sosok berbenturan di udara. Susansi tampak telah menjadi lebih kuat. Ketika mereka bentrok, seluruh tubuhnya diwarnai sepenuhnya hitam. Namun, Susansi tidak bisa dibandingkan dengan Long Aotian dalam hal kultivasi absolut. Dia masih orang yang dikirim terbang kembali. Sungguh menyenangkan, teriak Susansi. Meskipun sudah ada garis darah di sisi bibirnya, sorot matanya menjadi lebih tajam. Long Aotian yang sedikit tertunda akibat tabrakan maju lagi. Dia datang ke depan Susansi dan menghancurkan tinju kirinya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Adegan aneh terjadi saat cincin jiwa keduanya bersinar. Lengan kanannya terdistorsi dan berubah menjadi pisau emas yang panjang. Saat tangan kirinya bertabrakan dengan perisai penyu Xuan Wu, Susansi segera terhuyung mundur. Namun perisai itu masih melindungi tubuhnya. Bilah emas gelap memangkas seperti sambaran petir pada saat berikutnya. Tindakan Long Aotian sangat cepat. Dia tidak membuat atau memberi Susansi kesempatan apapun untuk menghindarinya. Susansi mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan langsung dari pisau emas gelap, namun bilahnya terlalu tajam. Dengan dentang, pedang itu menusuk langsung ke perisai Susansi. Susansi mengerang. Ketika jiwa bela diri terluka, itu tidak berbeda dengan menyakiti master jiwa. Kadang-kadang master jiwa bahkan mungkin lebih terluka secara kritis. Setelah bilah emas gelap menusuk ke dalam perisai, Long Aotian menarik perisai, berubah menyeret Susansi ke arahnya. Pada titik ini, lengan kirinya sudah berubah bentuk. Itu berubah menjadi palu emas gelap dan menampar dengan ganas. Susansi tidak punya pilihan lain sekarang. Ia berjongkok dan menggunakan perisainya untuk melindungi tubuhnya. Ledakan bergema. Dua pukulan berturut-turut ini terlalu kuat. Saat palu memukul perisai, pedang Long Aotian dan perisai akhirnya terpisah. Susansi juga memuntahkan cairan merah saat dia mundur. Long Aotian merentangkan tangannya dan cincin jiwa keempatnya menyala. Begitu dia memulai serangan habis-habisannya, dia tidak akan memberi Susansi kesempatan lagi. Dia hanya memutuskan untuk menggunakan metode ganas seperti ini untuk mengalahkan Susansi karena dia sangat sulit untuk dihadapi. Tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membantu menghemat kekuatan jiwanya. Sesuatu yang aneh terjadi. Long Aotian bertumbuh besar lagi. Tapi kali ini sepertinya dia adalah mie yang sedang diulurkan. Tingginya mencapai lebih dari 4 meter. Saat dia mengeluarkan tangannya ke langit, dia seperti sepotong logam emas gelap yang telah diregangkan setelah meleleh. Long Aotian terus tumbuh dan segera lebih dari 5 meter. Kedua tangannya kemudian digenggam bersamaan dan berubah menjadi kapak besar. Mungkinkah menggunakan jiwa tubuh dengan cara ini
mengubah tubuh seseorang menjadi berbagai bentuk. Gaya bertarung Long Aotian sangat istimewa. Setidaknya tidak ada yang seperti dia di turnamen ini. Long Aotian menyerbu ke arah Susansi. Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya di ranah persatuan surga dan manusia. Tebasan dewa mengamuk. Long Aotian ingin menggunakan serangan ini untuk mengakhiri Susansi dari pertarungan ini. Susansi tertegun. Dia bahkan tidak mencoba menghindar. Dia hanya berdiri di sana, berakar di tempatnya. Kapak itu akan ditebas. Tiba-tiba Susansi tersenyum. Senyum yang sangat arogan dan percaya diri. Saat kapak ditebas, Susansi dan perisainya terbelah dua. Namun mereka kemudian berubah menjadi sepetak cairan hitam. Ketika cairan menyebar, panggung tiba-tiba menjadi gelap dan tanah berubah menjadi hitam. Sejumlah besar air hitam melonjak dan gelombang terbentuk hampir seketika. Seluruh panggung tiba-tiba berubah menjadi lautan hitam. Ekspresi heran muncul di wajah Long Aotian. Dia telah mengunci pada Susansi sedetik yang lalu, namun semuanya tampak berubah ketika dia menyerang lawannya. Apakah ini? Apakah ini keterampilan jiwa tipe domain? Long Aotian menarik nafas dalam-dalam. Sama seperti bagaimana Sekte Tang tidak mengharapkan Sekte Tubuh memiliki sosok sekuat dia. Dia tidak berharap untuk bertemu seseorang dari Sekte Tang yang sangat sulit untuk dihadapi. Ketika gelombang hitam melonjak, sosok yang terbentuk dari air hitam naik ke tengah-tengah gelombang. Suara Susansi terdengar dari segala arah. Meskipun seranganmu kuat, kamu tidak bisa mengatasi air. Air adalah pertahanan terkuat. Jika kau ingin mengatasi pertahananku, tunjukkan apa yang kau miliki. Sebuah perisai besar muncul di langit. Tubuh perisai itu hitam pekat, tapi itu memancarkan gelombang gas hitam yang menakutkan. Cangkang serta tanduk kura-kura di perisai ini sangat jelas. Di bagian tengah perisai ada seekor ular hitam. Di atas kura-kura itu, jika bukan karena mata merah rubinya, sosoknya akan disembunyikan oleh kegelapan perisai. Pada saat ini, perisai penyu Xuan Wu tidak ada lagi. Yang ada hanyalah perisai Xuan Wu. Air hitam adalah domain Susansi. Itu juga keterampilan jiwa keenamnya, domain Xuan Wu. Bahkan di antara 7 monster Strike, BB adalah satu-satunya yang tahu tentang keterampilan jiwa keenamnya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi tanpa lelah, BB juga mengerti bahwa Susansi tidak menunggu keterampilan jiwa yang ketujuhnya, tetapi menyelesaikan kontrolnya terhadap Xuan Wu melalui keterampilan jiwanya yang keenam. Ini adalah kartu traf terbesarnya. Di domain Xuan Wu, ia dapat sepenuhnya menggunakan perisai penyu Xuan Wu-nya. Pada saat yang sama, kekuatan perisai Xuan Wu akan sangat meningkatkan dalam domain Xuan Wu. Dalam domain ini, semua kemampuan Susansi akan meningkat 100%. Tentu saja domain Xuan Wu membutuhkan banyak kekuatan jiwa untuk dipertahankan. Karena peningkatannya, domain juga akan menekan lawan. Penindasan ini ada pada 2 tingkatan, baik spiritual maupun fisik. Xuan Wu adalah binatang air ilahi. Akibatnya musuhnya akan menghadapi penindasan air di domain Xuan Wu. Long Aotian sudah bisa merasakannya. Udara menghilang dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat tebal. Dia tidak bisa bernafas dan tekanan air meningkat. Dengan budidaya Susansi saat ini, musuh-musuhnya harus menangani tekanan air dan resistensi setara dengan kedalaman 20 meter. Ini adalah rumah bagi pertahanan abadi Susansi. Long Aotian mengangguk dengan lembut ketika dia memandang Susansi. Dia bahkan memberinya acungan jempol. Mereka yang kuat seringkali saling mengagumi. Namun mata Long Aotian bersinar sangat cerah pada saat ini. Proyeksi perak naik di belakang punggungnya. Terakhir kali itu muncul, ia melakukannya untuk menolak dan mengeluarkan undangan Yama. Tubuh Long Aotian tersentak dan dia memaksa tekanan air di sekelilingnya pergi. Cincin jiwa hitam kelimanya bersinar pada saat ini. Tubuhnya menyala dan nyala api putih mengelilingi tubuhnya seperti membakar dirinya sendiri. Keterampilan jiwa keempatnya adalah tebasan dewa mengamuk. Keterampilan jiwa kelimanya bernama transformasi langit dan bumi. Long Aotian mulai berputar seperti bor. Tubuhnya benar-benar berkerut.
Ketika dia berputar dengan cepat, dia mulai bangkit. Tekanan air dari domain Xuanwu dipaksa pergi oleh gerakannya yang berputar. Meskipun Susansi menggunakan semua kekuatannya untuk menekan lawannya, dia hanya bisa menonton ketika Long Aotian mendapatkan ketinggian di langit. Saat ini, aura Long Aotian sangat berbahaya. Yu Hao dapat mengatakan bahwa Long Aotian akhirnya berada pada kondisi puncaknya, kondisi terkuatnya. Kebangkitan kedua jiwa tubuhnya, kesatuan surga dan manusia, dan keterampilan jiwanya, ketiganya telah bergabung. Itu disatukan. Susansi hanya seorang kaisar jiwa. Domain Xuanwu miliknya tidak cukup kuat untuk sepenuhnya menjebak lawan seperti ini. Long Aotian menggunakan kemampuannya yang dominan untuk mengusir dirinya dari wilayah atau domain Xuanwu. Dia melarikan diri dari domain dan langsung menembak ke langit. Tentu saja ini juga karena tidak ada batasan ketinggian tempat. Jika mereka mengikuti aturan turnamen terakhir atau sebelum-sebelumnya, itu tidak mungkin baginya untuk meluncur ke langit untuk melarikan diri. Long Aotian seperti bola besar cahaya pijar saat dia naik ke langit. Setelah dia meroket lebih dari 100 meter, dia tiba-tiba berhenti. Bola cahaya yang terbakar berbalik dan kemudian jatuh dengan momentum yang tak terbendung dan ganas. Kesatuan surga dan manusia, transformasi langit dan bumi. Inilah makna sebenarnya di balik serangan ini. Saat dia melihat ini, Yu Hao akhirnya mendapatkan pemahaman tentang kemampuan Long Aotian. Ketika Long Aotian memilih untuk menggunakan keterampilan jiwanya, teknik bertarungnya yang mengesankan memberikan serangan kekuatan ledakan yang luar biasa. Keterampilan jiwa pertama dan ketiga Long Aotian digunakan untuk memperkuat dirinya sendiri. Tujuan dari sisanya adalah untuk meningkatkan kekuatan destruktif hingga batasnya. Kekuatan serangannya saat ini sudah sebanding dengan serangan Dole Jiwa 8 cincin. Setiap kali seorang master jiwa maju ke tingkat berikutnya, perbedaannya sangat besar. Semakin tinggi ke tingkat lanjut, semakin jelas perbedaannya. Meskipun Long Aotian sangat berbakat, dia pasti telah berkorban banyak untuk menjadi seorang sage jiwa di titik ini. Dia juga sangat menderita. Dia tidak memiliki masa kanak-kanak, tetapi malah mengorbankan segalanya untuk berkultivasi dan mencapai yang dia capai hari ini. Meskipun dia baru saja menjadi sage jiwa, dia berhasil meningkatkan kekuatan destruktifnya ke tingkat Doulo jiwa, bahkan tanpa menggunakan wujud roh pelindungnya. Kemampuannya benar-benar luar biasa. Banyak keterampilan jiwa master jiwa dinamai meteor, namun serangan Long Aotian saat ini lebih seperti meteor nyata. Susansi melayang di wilayahnya sendiri dan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Dia mengangkat perisai Xuanwu-nya tinggi-tinggi dan cahaya hitam melonjak keluar. Seluruh domain mulai berputar dengan cepat. Itu seperti pusaran hitam. Transformasi langit dan bumi runtuh ketika dibebankan ke domain itu, bahkan menyebabkan asap putih muncul. Domain itu sepertinya bereaksi terhadap serangan ini. Seperti makhluk hidup dengan cepat bangkit, berputar, dilemahkan dan mengalihkan serangan Long Aotian. Itu berusaha untuk menekan serangan kekerasan. Pada saat ini Susansi melakukan sesuatu yang tidak diharapkan. Cahaya hitam menyala dan orang lain bertukar tempat dengannya. Tidak ada cara dia bisa mengunci Long Aotian dalam kondisi ini. Dan dengan demikian dia bukan orang yang ditukar. Hanya ada satu orang lain selain Susansi dan Long Aotian di atas panggung kompetisi ini. Aku mengakui kekalahan wasit, tolong lindungi aku. Susansi muncul di satu sisi panggung dan dia bahkan berteriak tanpa malu-malu. Domain Xuanwu dengan cepat mereda. Transformasi langit dan bumi yang sedang ditekan juga hancur berantakan. Ledakan bergema. Itu adalah ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan awan jamur terbentuk. Langit dan bumi diubah. Penghalang pelindung di sekitar panggung bersinar sangat terang. Dipaksa ke mode pertahanan terkuat mereka. Sebuah penghalang putih terbuka dan cahaya putih yang menghantam penghalang itu dihilangkan oleh undulasi intens yang dihasilkan oleh penghalang. Saat dia menahan serangan Long Aotian, rahang Zhengzan
mengepal begitu keras hingga dia hampir mematahkan giginya. Bajingan itu berani memanfaatkanku. Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Susan si paling licik dalam cara dia mengakui kekalahan. Dia bertukar tempat dengan Doulo Zengzan. Tidak ada yang salah dilindungi oleh wasit setelah mengakui kekalahan, namun caranya benar-benar keterlaluan. Transformasi langit dan penindasan bumi atas domainnya tidak cukup untuk membiarkan Long Aotian menguncinya dan memberinya kesempatan untuk menggunakan pemindahan dunia bawah yang misterius. Susan Si dan Baby sudah merencanakan sebelumnya. Mereka bisa mengandalkan 2 kemenangan Yu Hao di babak penyisian individu. Dengan 2 kemenangan itu, Sekte Tang dapat meminta mereka memasuki babak tim selama mereka memenangkan 1 babak eliminasi individu lagi. Ini juga berarti bahwa mereka hanya perlu mengalahkan Long Aotian, namun mereka tidak harus tidak sabar tentang hal itu. Bahkan jika mereka tidak memenangkan ronde ini, mereka masih memiliki 5 peluang lagi. BB, Wang Dong-er, dan He Chaito bahkan belum bersaing. Itulah sebabnya tujuan Susan Si sangat sederhana, menyelidiki kemampuan lawannya dan menguras kekuatannya pada saat yang bersamaan. Dengan itu, dia akan menghemat kekuatannya sendiri untuk putaran tim. Domain Xuanwu telah dilepaskan dan perisai Xuanwu telah berevolusi dan bermutasi. Susan Si sangat bersemangat. Hampir semua orang mengira dia akan bertarung habis-habisan dengan Long Aotian. Long Aotian juga percaya itu dan menggunakan serangan terkuatnya. Siapa yang tahu bahwa Susan Si akan sangat tak tahu malu dan beralih dengan wasit sebelum mengakui kekalahan. Meskipun Yu Hao memiliki strategi bertarung yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa menggunakan taktik tak tahu malu seperti Susan Si. Di panggung kompetisi, ledakan itu berlangsung selama 7 hingga 8 detik sebelum berakhir. Para penonton ngeri melihat bentrok besar di tengah panggung. Hanya area Doulo Zengzan yang dilindungi berada dalam kondisi yang baik. Kedalaman hasil ledakan tidak bisa dilihat dari bawah panggung, namun mereka yang berada di panggung utama dapat mengatakan bahwa kedalamannya bahkan mencapai kerusakan 5 meter. Panggung itu sebenarnya terbuat dari granit berkualitas tinggi yang diperkuat dengan plat baja. Seberapa kuat dampaknya untuk membentuk ledakan sebesar dan semengerikan ini? Ekspresi menonton Ching Hong Chen juga sangat berubah pada saat ini. Meskipun Shou Hong Chen dan Long Aotian keduanya memiliki 7 cincin jiwa, dia tahu bahwa Long Aotian jelas lebih unggul daripada Shou Hong Chen. Ini juga berarti bahwa Akademi Teknik Kekaisaran Liu akan menghadapi masalah jika mereka maju dan bertemu dengan Sekte Iblis Salju. Long Aotian muncul di pusat ledakan. Dia setengah berlutut di tanah, rambutnya mengalir di kedua sisi kepalanya. Saat ini, dia menyerupai dewa perang. Ekspresi Long Aotian sangat suram saat dia perlahan bangkit. Wajahnya pucat saat dia melihat ke arah Susan Si yang melihat dengan penasaran. Dia berteriak dengan marah, "Mengapa kau tidak berani melawanku?" Susan Si dengan santai berkata, "Bukannya aku tidak berani, tetapi aku tidak mau. Kenapa aku harus bertarung habis-habisan denganmu?" "Dasar pengecut," Long Aotian berkata dengan dingin, "Kau tidak cocok menjadi lawanku." Susan Si tertawa, "Itu lucu. Kau telah menggoreng otakmu karena terlalu banyak berkultivasi. Untuk orang sepertimu, tanpa strategi apapun, aku tidak berpikir kau akan menjadi sesuatu yang sukses di masa depan. Seseorang yang benar-benar kuat harusnya baik-baik saja." Di sini, dia menepuk kepalanya sendiri dengan penuh arti. Aura Long Aotian sedikit tidak seimbang, serangannya mengerikan, telah menghabiskan banyak energinya dan bahkan menyebabkan cedera sebelumnya kambuh. Ada rasa sakit yang menusuk di antara dada dan perutnya. Sekte Iblis Salju menang. Dolo yang tidak bisa dipecahkan memelototi Susan Si. Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Susan Si sudah melompat dari panggung. Dia tidak ingin dikutuk. Long Aotian melompat keluar dari depresi. Dia memandang dengan dingin ke arah Sekte Tang di ruang tunggu mereka dan berkata, "Selanjutnya." Dia memang sangat kuat. BB sangat terkesan. Long Aotian telah mengalahkan Yu Hao dan Susan Si secara berurutan dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia bahkan meminta pesaing berikutnya untuk naik ke panggung kompetisi. Kemampuannya memanglah luar biasa. Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.